Saudara-saudari, pencinta insan, intisari sabda harian yang saya kasih dalam Kristus. Selamat pagi dan salam jumpa di hari ini, Jumat 3 September 2021. Kita akan mendengarkan pembacaan dari Injil Lukas, bab 5, ayat 33 sampai 39. Mari kita simak bersama. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Para pencinta insan yang terkasih, kalau dalam Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32, penginjil melukiskan sikap protes orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terhadap Yesus dan murid-muridnya karena makan bersama dengan para pemungut cukai yang dalam pandangan umum sebagai orang berdosa. Maka hari ini orang-orang Farisi dan kroni-kroninya melanjutkan serangan protes kepada Yesus dan murid-muridnya dengan mengusung soal baru, yaitu soal puasa. Mengapa murid-murid orang Farisi dan murid-murid Yohanes Pembaptis berpuasa, sementara murid-murid Yesus tidak? Mereka mengatakan hal itu bukan sebagai pertanyaan, tetapi sebagai sebuah pernyataan atau tuduhan. Berhadapan dengan tuduhan ini, Yesus memberikan jawaban yang sederhana. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sementara mempelai itu bersama mereka? Tentu saja jawaban ini bersifat retoris. Orang Yahudi biasanya melakukan ritual puasa untuk memperingati hari pendamaian atau sebagai tanda berduka cita, ataupun pernyataan untuk pertobatan, yang mana disertai doa untuk memohon pertolongan Tuhan. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka dengan sebuah ilustrasi mengapa orang itu berpuasa, yaitu saat mempelai tidak ada di tengah-tengah mereka. Mempelai itu adalah gambaran tentang Allah, dan sekarang Allah sedang hadir di tengah-tengah mereka. Maka orang tidak perlu lagi berduka cita, melainkan harus bersuka cita. Yesus menegaskan jawabannya itu dalam dua ucapan, yaitu mengenai kain dan tempat anggur. Maksudnya adalah bahwa kehidupan Injili yang diwartakan Yesus sama sekali baru. Walaupun lahir di tengah-tengah bangsa Yahudi, namun sama sekali lain dan berbeda dari Yudaisme. Untuk itu, perlu hati yang baru, pola pikir yang baru, agar sungguh-sungguh klop dengan maksud Yesus sendiri. Para pencinta insan yang saya kasih dalam Kristus, pesan Injil hari ini untuk kita, bahwa kedatangan Yesus menghadirkan tatanan kehidupan yang serba baru. Konsekuensinya jelas. Kita yang berada di zaman baru bersama Yesus
harus berani dan terbuka untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan kebaruan ajarannya, seperti menjalani ritual keagamaan kita bukan karena ketaatan buta, tetapi sebagai ungkapan cinta kepada Tuhan yang telah membebaskan dan menyelamatkan kita dari dosa. Tuntutan keberpihakan kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, serta disabilitas. Tuntutan untuk mengampuni sesama, tuntutan untuk mengasihi musuh, tuntutan untuk memeluk penderitaan dan salib, dan tuntutan-tuntutan lainnya. Pertanyaannya, apakah kita sungguh siap dengan tuntutan tatanan baru ini? Mari kita terus menjadi insan yang setia mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Tuhan memberkati.